Ya, terkait dengan harga listrik ini sendiri, pemerintah memang berencana untuk pelan-pelan lama-lama nanti akan mencabut subsidi listrik total bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Nah, jadi memang masih harus bersiap-siap akan adanya kenaikan tarif lebih lanjut lagi. Yang paling penting, subsidinya nanti itu dapat dialihkan untuk investasi ke sektor publik atau bahkan layanan kelistrikannya menjadi lebih baik. Dan yang paling penting juga penggunanya. Kita nih harus sadar diri untuk selalu hemat listrik dan juga hemat energi. Nah, ngomong-ngomong soal hemat energi dan hemat listrik, terbatasnya sumber energi yang dialami oleh berbagai negara serta bertambahnya kebutuhan masyarakat akan energi membuat kota-kota ini menerapkan gaya hidup hemat energi. Sumber energi yang ramah lingkungannya pun digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Reykjavik, ibu kota Islandia, merupakan negara terhijau dan paling ramah lingkungan sedunia. Kota dengan populasi penduduk 170.000 orang ini memanfaatkan gunung berapinya sebagai sumber yang terbarukan dan ramah lingkungan. Dari total kebutuhan energi mereka, hanya 19% yang diambil dari bahan bakar fosil untuk sektor transportasi serta proses pemanasan. 81% sumber energi kota ini berasal dari tenaga panas bumi dan air. Untuk memenuhi kebutuhan listrik warga, 25% dihasilkan dari tenaga panas bumi dan 75% dari tenaga air. Krisis minyak pada tahun 1970 mendorong pemerintah kota dan pengusaha Reykjavik mencari alternatif sumber energi yang lebih efisien. Mereka pun berinvestasi besar-besaran pada energi panas bumi dan air. Berkat keputusannya meninggalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, Islandia menghemat 8 miliar dolar Amerika selama 3 dekade terakhir. Sisi sungai Willamette, Amerika Serikat, Portland juga meraih predikat salah satu kota paling ramah lingkungan di dunia. Hijaunya kota ini sudah ada sejak tahun 1903 ketika pemerintah kota Portland berkomitmen untuk menambahkan ruang terbuka hijau dalam tata kota mereka. Kini, Portland punya 920 hektar daerah hijau termasuk 119 km jalur sepeda, pendakian, dan jalur jogging. Kota ini juga memberlakukan batas pengembangan kota untuk melindungi sekitar 25 juta are hutan dan ladang pertanian. Dengan populasi 603.000 warga, Portland memberikan ruang terbuka yang cukup bagi warganya. Warga kotanya umumnya naik sepeda, berjalan kaki, atau naik transportasi umum untuk bepergian. 50% energi yang dikonsumsi di kota ini berasal dari energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sementara proses daur ulang di kota ini pun tertinggi di Amerika Serikat. Upaya untuk menjadikan Portland semakin ramah lingkungan masih terus dilakukan sampai sekarang.